Santa Mariam Bawawardi OCD, atau Maria dari Yesus yang tersalib, lahir tanggal 5 Januari tahun 1846, meninggal tanggal 26 Agustus tahun 1878, berasal dari Ibilin, yang terletak di daerah perbukitan Galilea Atas, Palestina. Santa Mariam Bawawardi si Arab kecil, atau bunga bakung Palestina, Mariam dikenal karena pengabdiannya kepada kaum miskin. Dia seorang mistikus luar biasa, dan korban jiwa penuh, dan menerima luka stigmata. Ayahnya, Giris Bawawardi, berasal dari Horves, Palestina, dan ibunya Mariam Cahin, berasal dari Tarsis, Palestina. Mereka adalah umat Katolik dari ritus Katolik Yunani Melkit, keturunan dari Keuskupan Agung Antiochia, tempat para pengikut Yesus pertama kali disebut Kristen. Mariam Bawawardi dibeatifikasi pada tanggal 13 November tahun 1983 oleh Paus Yohanes Paulus II. Jalannya menuju kanonisasi semakin kokoh pada tanggal 6 Desember tahun 2014, dengan pengakuan atas mukjizat terakhir yang dibutuhkan untuk kanonisasinya. Santa Mariam Bawawardi dikanonisasi tanggal 17 Mei tahun 2015, di lapangan Santo Petrus, oleh Paus Fransiskus. Tanggal pestanya dirayakan setiap tanggal 26 Agustus. Dan inilah kisah perjalanan hidup dari seorang Santa Mariam Bawawardi yang penuh kesedihan. Selama masa perkawinannya, pasangan Giris dan Mariam Cahin dikaruniai 12 anak laki-laki, namun ke-12 anaknya tersebut, semuanya meninggal dunia pada saat masih bayi. Sehingga menimbulkan kesedihan yang teramat sangat bagi mereka. Dalam kesedihan yang mendalam dan keyakinan mereka kepada Tuhan, mereka telah memutuskan untuk berziarah ke Bethlehem. Dengan berjalan kaki ke Bethlehem sekitar 70 mil atau sekitar 120 km jauhnya, untuk berdoa di Gua Kelahiran Tuhan kita Yesus, di Palungan dan memohon kepada perawan terberkati, untuk menganugerahkan mereka seorang putri. Bunda Allah memberkati mereka, dengan mengabulkan permintaan mereka, orang tua itu sangat gembira saat doa mereka dijawab. Dan Mariam lahir pada malam Epifani, pada tanggal 5 Januari tahun 1846. Seperti yang dijanjikan, mereka kemudian menamainya Mariam, sesuai dengan Bunda Perawan Maria, yang kepadanya mereka memiliki devosi yang besar. 10 hari kemudian Mariam menerima sakramen baptis di Gereja Katolik Melkit setempat, di kota kelahirannya Ibilin. Setahun kemudian, ibunya melahirkan saudara laki-lakinya, dan ia diberi nama Baulos atau Paulus. Pada tahun 1848, ketika usia Mariam belum genap 3 tahun, ibu dan ayahnya meninggal dunia, hanya berselang beberapa hari, karena sakit yang tidak diketahui. Kematian tragis ini menjadikan Mariam dan adiknya Baulos menjadi anak yatim piatu. Mereka berdua akhirnya diasuh oleh saudara-saudara dari pihak keluarga yang berbeda, yang tinggal di desa-desa lain. Mariam diasuh oleh paman dari pihak ayah yang tinggal di kota kelahirannya Ibilin, dan Baulos saudara laki-lakinya, diasuh oleh bibinya dari pihak ibunya, dan tinggal di Tarsis. Sedihnya lagi, Mariam dan adik laki-lakinya itu tidak pernah bertemu lagi, hingga akhir hayatnya. Mariam tinggal di rumah yang nyaman, pamannya yang dengan baik hati merawatnya seperti merawat anaknya sendiri. Pengabdian masa kecilnya kepada perawan Maria yang terberkati menyelimuti gadis muda ini dengan penuh kasih sayang, yang orang tuanya telah memintanya di Gua Bethlehem. Mariam akan menjadi anak istimewa Bunda Maria. Untuk menghormati Bunda Maria, sejak usia 5 tahun, ia berpuasa setiap Sabtu dan hanya makan malam, yang membuat bibi dan pamannya sangat kagum dan tercerahkan. Mereka takjub dengan pengabdian anak semuda itu. Pada setiap musim semi, Mariam akan memetik bunga dan memilih bunga yang paling indah dan harum dari taman, atau di perbukitan Ibilin, untuk diletakkan di depan ikon perawan Maria yang terberkati. Dan betapa terkejutnya ia, suatu hari ketika ia mendapati bunga potong itu telah berakar di dalam vas. Ia lalu menunjukkannya kepada pamannya, yang kemudian memberitahukannya pada pastor setempat. Dalam upaya untuk membuatnya tetap rendah hati, imam itu memarahinya, seolah-olah dosa-dosanya lah yang menyebabkan fenomena ini. Mariam pun berlutut merendahkan diri, dan memohon ampun atas dosa-dosanya. Pastor, kerabat, dan tetangga bertanya-tanya saat melihat kesalehan dan pengabdian spiritual seperti itu, dari seorang anak berusia 5 tahun. Menurutmu, apa yang akan terjadi pada anak ini? Tanya mereka dalam hati. Ketika Mariam berusia 8 tahun,
paman dan istrinya pindah ke Alexandria, Mesir, untuk memperbaiki keadaan mereka. Maryam sedih harus meninggalkan rumah yang telah dicintainya, tapi dengan cepat dia belajar memahami betapa cepatnya kebahagiaan dunia ini berlalu, dan diikuti munculnya penderitaan. 5 tahun kemudian pada tahun 1858, ketika ia berusia 13 tahun, sesuai tradisi timur, ia ditunangkan oleh pamannya dengan saudara laki-laki istrinya, yang tinggal di Kairo. Pernikahan itu diatur sebelumnya tanpa konsultasi, atau persetujuan calon pengantin wanita. Ini adalah adat umum di antara orang Kristen Timur Tengah, maupun orang Muslim. Maryam sangat terkejut dan sedih yang mendalam, karena dia sungguh-sungguh ingin menyerahkan dirinya kepada Tuhan saja. Malam sebelum pernikahan, ia berdoa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan campur tangan, atau menunjukkan kepadanya kehendaknya yang kudus. Yesus menjawabnya, "Semuanya akan berlalu, jika engkau ingin memberikan hatimu kepadaku, aku akan tetap bersamamu." Sisa malam itu dihabiskannya dalam doa yang mendalam di hadapan patung perawan Maria, memohon pertolongannya. Setelah tertidur sejenak, ia tiba-tiba mendengar suara di dalam dirinya yang berkata, "Maryam, aku bersamamu, ikutilah ilham yang akan aku berikan kepadamu. Aku akan menolongmu." Pagi harinya Maryam memberitahu pamannya bahwa ia tidak akan menikah. Pamannya menjadi sangat marah ketika melihat Maryam tidak mau menikah, tetapi dia akan tetap menjadi perawan seumur hidupnya. Pamannya sangat marah. Ia memukul Maryam atas ketidakpatuhan dan ketidaktaatannya terhadap perintahnya. Hal ini tidak mengubah pikiran Maryam saat ia menahan pukulan dan hinaan yang dilontarkan pamannya. Hati Maryam sangat sedih karena telah membuat pamannya marah, tetapi ia tetap teguh pada tekadnya, karena cintanya kepada Tuhan lebih besar daripada apapun. Sebagai hukuman, pamannya kemudian memperlakukannya sebagai pembantu rumah tangga yang paling rendah, memberinya tugas-tugas dapur yang paling sulit, dan menempatkannya pada posisi yang lebih rendah daripada pembantunya. Maryam merasa sedih dan berputus asa, karena perlakuan pamannya sekarang terhadap dirinya. Dalam keputusasaannya sekarang, ia lalu menulis surat kepada adik laki-lakinya Baulos yang tinggal di Nazaret. Dia mengundangnya untuk datang dan menemuinya di Alexandria, namun hal ini tidak pernah terwujud hingga akhir hayatnya. Kemudian dia meminta bantuan pembantu pamannya seorang laki-laki muda, untuk mengantarkan surat itu ke Nazaret. Sementara itu, pemuda itu mendorong Maryam untuk mengungkapkan permasalahan pribadinya. Ia menjadi bersimpati kepada Maryam atas perlakuan buruk pamannya, dan mempermainkan perasaan gadis muda itu. Setelah itu, dia mencoba merayunya, dan mengajak Maryam untuk masuk Islam, tetapi Maryam menolaknya. Penolakan ini menyebabkan pemuda itu menjadi marah, lalu menghunus pisau dan menyerangnya. Karena mengira Maryam sudah meninggal, ia membuang tubuh yang berlumuran darah di gang gelap di dekatnya. Saat itu adalah hari raya kelahiran perawan Maria yang terberkati, tanggal 8 September tahun 1858. Berdasarkan pengakuan Maryam Bawawardi kepada nofisnya di Marseille, Prancis, inilah yang dialami Maryam selanjutnya. Dia mengalami apa yang dinamakannya sebagai mukjizat, dan berikut ini kisahnya. Dalam kondisi kritisnya di jalanan, kemudian dia merasakan ada seorang biarawati berpakaian biru, mengangkat dan membawanya ke sebuah gua di suatu tempat. Wanita itu lalu menjahit luka di lehernya. Kemudian dia merasakan bahwa dirinya sudah berada di surga, bersama perawan Maria yang terberkati, bersama para malaikat, dan orang-orang kudus. Mereka memperlakukanku dengan sangat baik, di antara mereka aku melihat kedua orang tuaku, katanya. Aku melihat tahta Tritunggal Maha Kudus yang cemerlang, dan Yesus Kristus dalam kemanusiaannya. Tidak ada matahari, tidak ada lampu, tetapi semuanya terang benderang. Tiba-tiba seseorang berbicara kepadanya dan berkata, "Maryam, kamu masih perawan, tetapi bukumu belum selesai." Kemudian ia menemukan dirinya sekali lagi di dalam gua, bersama biarawati berpakaian biru. Maryam merasa tinggal di tempat perlindungan rahasia ini, selama 1 bulan, tetapi ia juga tidak sepenuhnya yakin. Suatu hari, perawat yang tidak dikenal itu menyiapkan sup yang begitu lezat untuknya, sehingga ia dengan rakus meminta lebih, dan sepanjang hidupnya ia harus mengingat rasa sup surgawi ini. Di ranjang kematiannya ia terdengar berkata dengan lembut, "Ia membuatkanku sup, oh, sup yang sangat lezat. Di sanalah aku lama sekali, mencari, dan tidak pernah makan sup seperti itu."
Aku merasakannya di mulutku. Ia berjanji kepadaku bahwa pada saat-saat terakhirku, ia akan memberiku sesendok kecil sup itu. Menjelang akhir masa tinggalnya di gua, perawat berbaju biru menjelaskan kepada Maryam tentang hidupnya nanti. Kamu tidak akan pernah melihat keluargamu lagi, kamu akan pergi ke Prancis, di mana kamu akan menjadi seorang religius. Kamu akan menjadi anak Santo Joseph, sebelum menjadi putri Santa Teresa. Kamu akan menerima jubah Karmel di satu rumah, kamu akan mengucapkan kaul di rumah kedua, dan kamu akan meninggal di rumah ketiga, di Bethlehem. Setelah sembuh lukanya, Maryam kemudian harus meninggalkan gua, dan wanita itu membawanya ke gereja Saint Catherine, yang dilayani oleh para biarawan Fransiskan. Lalu Maryam pergi untuk mengaku dosa, ketika dia melangkah pergi, wanita berbaju biru itu pun menghilang. Bekas luka di lehernya tetap ada selama sisa hidupnya. Bekas luka itu dikonfirmasi selama Maryam sakit oleh para dokter dan perawat di Marseille, juga di Pau, Mangalore, dan akhirnya di Bethlehem. Bekas luka ini berukuran panjang 10 cm dan lebar 1 cm. Suaranya terganggu selama sisa hidupnya akibat luka tersebut. Beberapa cincin tulang rawan arteri trakea hilang, seperti yang dibuktikan oleh para dokter di Pau, pada tanggal 24 Juni tahun 1875. Seorang dokter terkenal di Marseille, telah mengakui bahwa, pasti ada campur tangan Tuhan, karena dari sudut pandang alamiah, dia tidak mungkin hidup. Sejak kejadian usaha penyerangan terhadap dirinya, Maryam tidak pernah bertemu lagi dengan bibi dan pamannya. Mereka juga tidak tahu apa-apa tentang tragedi itu, dan mengira bahwa Maryam melarikan diri untuk menghindari perlakuan buruknya, atau mungkin untuk menjadi seorang biarawati. Mereka pun sangat merahasiakan tentang kemana anak angkat mereka pergi, itu hanya akan mempermalukan mereka, karena menolak untuk dinikahkan. Maryam baru berusia 13 tahun dan sekarang hidup sendiri, ia menghidupi dirinya sendiri dengan bekerja sebagai pembantu rumah tangga, pada sebuah keluarga Arab Kristen bernama Najar. Mereka memberinya makanan, tempat tinggal, dan gaji yang kecil. Maryam hidup sebagai orang miskin, hanya dengan satu helai pakaian, namun dia memberikan gajinya untuk orang miskin, juga kepada beberapa piaster, untuk menyediakan minyak bagi lampu kecil yang menyala di depan ikon Bunda Perawan Terberkati. Waktu luangnya ia curahkan untuk orang-orang yang kurang beruntung. Berharap untuk bertemu dengan saudaranya, dan khususnya ingin mengikuti jejak langkah Tuhan, dan mengunjungi tempat-tempat sucinya, setelah sekitar 1 tahun ia pergi dan bergabung dengan sebuah kafilah yang menuju Yerusalem. Suatu hari di jalan di Yerusalem, seorang pemuda sangat tampan, dan dengan aura ketulusan, mendatanginya dan mengajaknya berbicara. Saat itu dia berusia 15 tahun. Percakapan itu sangat lembut dengan tutur yang halus, pemuda itu berbicara kepadanya dengan memuji kesucian yang sempurna. Beberapa hari kemudian ia bertemu dengannya lagi, dia mengatakan namanya adalah John George, dan menawarkan diri untuk menunjukkan jalan menuju makam suci. Setelah tiba di tempat suci, ia berjanji kepada pemandu misteriusnya bahwa ia akan mengambil sumpah keperawanan abadi, jika ia juga melakukan hal yang sama. Dan demikianlah di bangunan suci, tepat di tempat makam Tuhan Yesus yang telah bangkit, kedua orang muda ini menjadi anak-anak kebangkitan dengan mengucapkan sumpah kesucian yang definitif. Sebelum berpamitan dengan Maryam, John George mengenang kembali tahap-tahap utama kehidupannya, sebagaimana yang telah digambarkan oleh perawan terberkati di Gua Alexandria. 10 tahun kemudian di Mangalore, India, Maryam bertemu lagi dengan saudara rohaninya. Ini terjadi sesaat sebelum ia mengucapkan kaul kekal di Karmel. Biarawati muda itu akhirnya mengerti bahwa John George adalah malaikat yang diutus Tuhan kepadanya untuk membantunya dan menuntunnya, seperti yang telah Tuhan lakukan kepada Tobias muda di masa lalu. Setelah tinggal di Yerusalem, Maryam kembali ke Java, rencananya dari sana pergi ke Saint Jean d'Acre, namun kapal yang ditumpanginya terpaksa berubah arah dan berlabuh di Beirut, karena cuaca buruk. Merasa bahwa itu mungkin kehendak Tuhan, dia pun tinggal di sana. Ia sekali lagi mengambil pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga untuk dapat bertahan hidup. Ia baru saja bekerja 6 bulan, tiba-tiba ia mengalami kebutaan total. Ini berlangsung selama 40 hari. Sekali lagi Maryam memohon kepada perawan terberkati. Lihatlah saya ibu, katanya, semua masalah yang aku timbulkan di rumah ini. Aku bahkan tidak dirawat dengan baik oleh orang tuaku. Oh,
Jika itu berkenan bagimu dan putra ilahimu, kembalikan penglihatanku. Seketika itu juga sesuatu jatuh dari matanya, dan matanya terbuka ia pun dapat melihat lagi. Beberapa bulan setelah sembuh dari butanya, ia mengalami kecelakaan tragis saat sedang menjemur pakaian di teras. Tulang-tulangnya tampak patah dan remuk parah, dokter menyatakan tidak ada harapan untuk sembuh lagi. Keluarga tempat ia bekerja mengira ia akan meninggal, majikannya merawatnya seperti merawat anak mereka sendiri. Sebulan kemudian, di hadapan lampu tidur kecilnya yang terus menyala, di depan patung Bunda Maria, ia melihat Bunda Perawan Maria yang terberkati tersenyum padanya. Bunda menyarankan 3 hal kepadanya, yaitu ketaatan, kasih, dan keyakinan. Seketika itu wangi parfum dan kilauan cahaya memenuhi ruangan, Maryam pun sembuh dan ia langsung merasa lapar. Keluarga majikan dan para tetangga berbondong-bondong datang, dan saat mereka melihat keajaiban itu, semua orang, Kristen dan Muslim berlutut, ikut bersyukur atas mukjizat Tuhan melalui Perawan Maria. Fakta-fakta ini kemudian dikonfirmasi dalam sebuah surat pada tahun 1869, ketika Kepala Biara Karmel Pau, tempat Maryam saat itu menjadi seorang biarawati, menulis kepada Suster Gelas, Kepala Biara Putri Kasih di Beirut dan memintanya untuk memverifikasi keakuratan fakta-fakta ini. Kepala biara itu mengonfirmasi bahwa peristiwa-peristiwa itu telah terjadi persis seperti yang dinyatakan, dan bahkan menambahkan beberapa rincian lebih lanjut. Pada usia 18 tahun, keadaan membawanya untuk meninggalkan Lebanon pergi ke Marseille, Prancis, pada awal Mei tahun 1863. Di sana ia menjadi juru masak untuk seorang wanita Arab bernama Madame Nagyar. Setiap pagi Maryam biasanya pergi ke gereja Saint Charles, atau ke gereja Saint Nicholas yang ritusnya adalah Katolik Yunani. Di gereja ini, ia sekali lagi menikmati upacara-upacara megah dari Bapa Pengakuan yang dipilihnya, yaitu Pastor Philip Abdou, rektor gereja, seorang Lebanon. Selama salah satu komuni pertamanya di sana, ia terpesona dalam ekstase yang luar biasa. Majikannya, ketika diberitahu tentang hal itu, datang menjemputnya dengan kereta kudanya. Fenomena itu berlangsung selama 4 hari, dan para dokter tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maryam kemudian mengakui bahwa ia telah melewati surga, neraka, dan api penyucian. Saat dalam ekstase, ia menerima perintah untuk berpuasa selama 1 tahun, dengan roti dan air, untuk menebus dosa-dosa kerakusan di dunia, dan mengenakan pakaian yang buruk, untuk menebus dosa-dosa ketidaksenonohan dan kemewahan. Suatu pagi di Marseille, ketika ia hendak pergi ke Notre Dame de la Garde, untuk menghadiri misa, ia melihat seorang pria sedang mengikutinya sambil memegang tangan seorang anak kecil. Hal ini terjadi beberapa kali. Merasa terganggu akan hal ini, Maryam mendekati orang asing itu dan memintanya untuk berhenti mengikuti dirinya. Anehnya, orang asing itu menjawab dengan senyum yang indah, dan berkata, "Saya tahu Anda ingin masuk biara, dan saya akan mengikuti Anda sampai Anda berada di biara." Sejak saat itu, Maryam merasa terpanggil untuk menjalani kehidupan religius. Maryam memastikan bahwa orang itu adalah Santo Joseph. Dalam upayanya untuk mengikuti panggilannya, Pastor Abdou sangat membantu usahanya. Pertama-tama Maryam pergi ke suster-suster Putri Kasih, dan mengajukan permohonan untuk masuk, tapi dicegah oleh Madame Nagyar, yang tidak ingin kehilangan juru masaknya. Suster itu pun menolaknya, dengan alasan Maryam adalah seorang pembantu. Maryam kemudian pergi menemui biarawati Clarice, namun mereka melihat bahwa kesehatan Maryam yang buruk tidak memungkinkannya untuk masuk biara. Dia terlihat sangat lemah karena miskin dan sering berpuasa, sehingga ia diberi sakramen orang sakit. Namun sekali lagi, dengan cepat dan bertentangan dengan apa kelihatannya, justru Maryam menemukan dirinya sembuh. Ia mencoba lagi, di Suster-Suster Joseph of the Apparition, yang didirikan oleh Emily de Vialar. Bukankah Santo Joseph yang telah menampakkan diri kepadanya berulang kali di jalan, dan selalu mendorongnya untuk menjadi biarawati? Rumah induk dan novisiatnya terletak di Kapelet di pinggiran kota Marseille. Maryam Bawawardi tidak bisa membaca dan menulis, dan ia hanya berbicara dalam bahasa Arab. Namun, ia diterima karena novisiat tersebut memiliki beberapa anggotanya orang Palestina, dan kongregasi tersebut memiliki beberapa komunitas di timur, khususnya di Tanah Suci. Saat masuk, ia akrab dipanggil Maryam si Arab, atau si Arab kecil.
Ia pun tetap menjadi postulan selama 2 tahun. Dengan demikian, bagian pertama dari panggilan yang telah diberikan kepadanya, oleh Bunda Perawan Terberkati kini telah terwujud, karena ia sekarang adalah Putri Santo Joseph. Beruntung bagi Mariam, karena dua wanita memimpin Kapelet saat itu, pimpinan Kepala Biara Ibu Emily Julin, dan Bunda Novis Ibu Honorin Pick, adalah pembimbing spiritual yang sangat baik. Mereka terkejut, ketika memperhatikan ada beberapa fenomena aneh yang terjadi pada gadis Arab kecil itu. Pada suatu hari, di bulan Januari tahun 1866, Ibu Honorin mendapati Mariam sedang terkapar, dengan wajah menempel di lantai, tangan kirinya berlumuran darah. Selanjutnya, hal seperti ini terjadi setiap minggunya, dari Rabu malam hingga Jumat pagi. Ditambah lagi dengan munculnya fenomena luar biasa lainnya, yaitu luka suci stigmata. Pada bulan Agustus tahun 1866 di Marseille, Mariam menerima stigmata yang pertamanya, saat itu dia berusia 20 tahun. Ketika suatu malam, ia sedang berdoa di kapel, di tabernakel ia melihat Yesus, yang menampakkan diri kepadanya, dengan 5 luka sucinya dan mahkota duri. Setelah tersadar dari ekstasenya, Maria melihat tangannya berlumuran darah, dan ia merasakan sakit yang hebat di area sisi kirinya. Selanjutnya di area tersebut berdarah pada setiap hari Jumat. Pada Rabu, tanggal 27 Maret tahun 1867, stigmata lainnya muncul. Mariam menceritakan rahasia kepada guru para novis. Dalam ekstasenya, dia merasa sedang mengumpulkan bunga mawar untuk menghiasi altar Maria, dan duri mawar itu menusuk tangan dan kakinya. Ketika dia sadar, mulutnya terasa sangat pahit, kaki dan tangannya bengkak, di tengah tangan dan telapak kakinya, ada benjolan hitam. Penderitaan ini berlangsung hingga Jumat, pada hari raya 5 Luka Kristus. Pagi itu, sekitar jam 10, koreng hitam itu terlepas, mahkota duri muncul di dahinya, darah mengalir dari kepala dan kakinya. Luka itu berhenti dan sembuh, ketika diperintahkan Kepala Biara Novis, untuk mengakhiri rumor yang beredar di komunitas. Kepala Biara meminta Mariam untuk memohon kepada Tuhan, agar stigmata yang diterimanya tidak terlihat secara lahiriah. Sukacita yang besar bagi sang stigmatis, karena luka-luka itu menutup dan sembuh. Ibu Honorin bertindak dengan penuh kehati-hatian, dan pengertian dalam hal ekstase dan juga stigmata. Dia melarang Mariam untuk mengalami ekstase pada siang hari, dan di hadapan para biarawan. Pada malam hari ia tidak boleh bangun, dan ia tidak boleh menarik perhatian orang lain. Mariam patuh, dan Tuhan yang mencintai ketaatan, mendukung dan menyetujui tindakannya. Kepala biara, melihat bahwa ia berhadapan dengan seseorang yang luar biasa dibentuk oleh Roh Kudus. Dia meminta Mariam untuk menceritakan kepadanya, semua yang ia ingat tentang masa kecil dan remajanya, untuk dituliskan. Satu salinan kemudian dikirim ke Karmel Pau, dengan catatan dari Ibu Honorin, sebagai berikut. Saya mengirimkan salinan ini, dari apa yang saya kumpulkan sendiri, dari apa yang ia ceritakan kepada saya. Bukan tanpa banyak perlawanan tetapi saya patuhi, semata-mata karena ketaatan. Ibu Honorin jatuh sakit, dan digantikan di novisiat oleh Ibu Veronica. Biarawati ini memiliki tempat yang besar dalam kehidupan dan hati Mariam. Ia adalah seorang Inggris dan seorang yang pindah agama dari Anglikanisme. Ibu Veronica 17 tahun menjalani kehidupan religius dengan suster-suster Saint Joseph, kemudian masuk Karmel Pau bersama Mariam, dan di tangan si Arab kecil itulah kelak dia meninggal, di Karmel Bethlehem. Mariam telah menubuatkan bahwa, bertentangan dengan semua harapan, Suster Veronica akan menjadi kepala biara para novis di Kapelet. Ia memegang jabatan ini selama 1 bulan, sampai penerimaan indult yang mengizinkannya masuk Karmel. Dan atas keinginan Ibu Veronica, stigmata Mariam menghilang di Marseille, dan sesuai dengan nubuat Mariam pada waktu itu, stigmata tidak akan muncul kembali sampai Prapaskah berikutnya, di Pau. Seperti yang dapat dibayangkan dalam komunitas yang begitu besar dan beragam, Mariam menjadi objek pertentangan. Di biara ada sekelompok suster yang tidak menyukainya, dikarenakan rahmat mistik luar biasa yang diterimanya. Akhirnya diambillah keputusan dengan pemungutan suara, untuk dia bisa masuk ke novisiat. Dari 7 orang yang berhak memberikan suara, ada 2 abstain, 2 mendukungnya, dan 3 menolaknya. Akhirnya Mariam diputuskan, tidak diterima.
Kesepakatan itu merupakan pukulan berat bagi Ibu Honorin, yang memiliki alasan kuat untuk percaya pada cara hidupnya. Adapun suster kepala yang tidak hadir pada saat pemungutan suara, juga menyesalkan keputusan ini. Dia nyatakan jika saat itu dia ada di sana, semua ini tidak akan pernah terjadi. Kemudian, pada tanggal 12 Desember tahun 1868, suster kepala biara menulis surat kepada kepala biara Karmel Pau. Dia meminta mereka untuk menerima suster Mariam dan suster Veronica. Mereka pun bersedia menerima dengan senang hati. Jelaslah bahwa pukulan itu sangat berat bagi Mariam. Sebenarnya apa yang akan terjadi padanya ini, tanpa sepengetahuannya adalah pekerjaan Roh Kudus, yang sedang mempersiapkan masa depan untuknya. Ibu Veronica, yang telah menerima otorisasi dari Roma untuk menjadi biarawati Karmel, dan pindah ke Karmel Pau. Atas persetujuan Mariam, Suster Veronica pun menulis surat kepada kepala biara Karmel Pau. Dalam surat pengantarnya, dia tidak menceritakan istimewa mistik Mariam yang luar biasa, tetapi ia menambahkan, ia akan patuh bahkan secara ajaib. Mereka mendapat tanggapannya langsung dan positif. Kedua biarawati itu akhirnya masuk menjadi anggota Karmelit, di biara Karmel Pau Prancis, tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni tahun 1867. Mariam sama sekali tidak tahu tentang Karmel atau Santa Teresa. Namun, hari itu ia mengerti bahwa kata-kata misterius dari perawat ajaibnya di Alexandria, kini menjadi kenyataan, yaitu, "Kamu akan menjadi anak Santo Joseph, sebelum menjadi putri Santa Teresa." Pada Agustus tahun 1870 dia pergi bersama kelompok pendiri, untuk mendirikan Karmel Mangalore di India. Di Mangalorelah Suster Mariam dari Yesus yang tersalib, mengikrarkan kaulnya. 2 tahun kemudian dia kembali ke Karmel Pau Prancis, tepatnya pada November tahun 1872. 3 tahun kemudian dia pergi ke Tanah Suci, di sana dia membangun sebuah biara di Bethlehem, dan memulai perencanaan yang lain di Nazaret. Berikut ini adalah garis besar tanggal yang berkaitan dengan kehidupan religiusnya. Mei tahun 1865 hingga Juni tahun 1867, novisiat para Suster Saint Joseph of the Apparition, di Marseille, Prancis. Juni tahun 1867 hingga Agustus tahun 1870, di Karmel Pau, Prancis. Agustus tahun 1870 hingga November tahun 1872, di Karmel Mangalore, India. November tahun 1872 hingga Agustus tahun 1875, kembali di Karmel Pau, Prancis. September tahun 1875 hingga Agustus tahun 1878, di Karmel Bethlehem. Mariam telah mengalami ekstase sepanjang hidupnya, sejak masa kanak-kanak di gereja Ibilin, selama malam berdarah di Alexandria, dan di tempat majikannya di Beirut dan Marseille. Ketika di gereja Saint Nicholas dia terpesona dalam ekstase, yang berlangsung selama 4 hari. Di Kapelet, ketika dia bersama suster-suster Saint Joseph, dia ditemukan dalam ekstase di kapel, terutama pada malam hari di asrama. Setelah ia masuk biara Karmel di Mangalore, ekstasenya terjadi hampir setiap hari, hingga sebanyak 5 kali sehari. Di Bethlehem, selama tahun-tahun terakhirnya, ekstase lebih sering terjadi, tetapi pada saat yang sama lebih tenang, dan lebih menyakitkan. Ekstase kadang-kadang terjadi secara tiba-tiba, dan di waktu lain secara bertahap. Kadang dia biasa mengendalikannya agar tidak meledak, kadang tidak terkendali sama sekali. Sebenarnya dia berjuang melawan rasa gembira itu. Dalam ketidaktahuannya akan hal-hal mistis, dia bahkan tidak menduga hak istimewa yang dinikmatinya karena dia berbicara tentang kegembiraannya sebagai tidur. Dia memohon kepada Pastor Manaudas, pembimbing rohaninya, untuk melarangnya tidur seperti itu. Dia mengajukan permintaan yang sama kepada Uskup Lakov, yang memerintahkannya untuk menyerahkan dirinya kepada Tuhan, alih-alih berjuang melawan rasa gembira itu. Sebenar Mariam selalu berusaha untuk melawan rasa kegembiraan itu, dia bergerak ke sana kemari, dia mengguncang tubuhnya, dia berlari ke air mancur untuk membersihkan dirinya, dia bekerja lebih tekun. Dia bahkan mencoba menusuk kulitnya dengan peniti, dan di ruang makan dia memasukkan makanan yang sangat panas ke dalam mulutnya. Semua itu tidak ada yang membantu, ia tetap saja dengan mudah jatuh tertidur ke dunia ekstase.
Saya merasa seolah-olah hati saya terbuka, seolah-olah ada luka di dalamnya, dan ketika saya memiliki ide-ide dan kesan-kesan tertentu tentang Tuhan yang menggerakkan saya, rasanya seperti seseorang menyentuh luka di hati saya, dan saya jatuh dalam kelemahan, saya kehilangan diri saya sendiri, katanya ketika ditanya. Pada tanggal 21 November tahun 1871, selama upacara pengakuan dosanya di Mangalore, dia tidur masuk ekstasenya begitu dalam, sehingga harus dibangunkan oleh kepala biara. Pada tanggal 28 Juni tahun 1873, di Pau, kepala biara masuk ke sel anak kecil itu setelah pembacaan mata, ibadat pagi, dia duduk di depan jendela yang terbuka, ia tidur dalam ekstase. Selama ekstase, tubuhnya terkadang tetap lentur, tetapi seringkali menjadi kaku, dan tetap dalam posisi yang sama seperti saat awal ekstase. Selama waktu ini, tidak ada apapun dan tidak seorang pun yang dapat membuatnya bergerak. Pada kesempatan lain, pada tanggal 30 November tahun 1874, ia mulai bernyanyi, dengan suara yang jelas dan kuat, meskipun sejak kemartirannya suaranya serak karena lehernya pernah terluka parah. Suster Maria dari Yesus yang tersalib adalah salah satunya orang kudus, seperti Santo Yosef dari Cupertino, yang mengalami levitasi atau terbang sungguhan. Fenomena ini diverifikasi untuk pertama kalinya pada tanggal 22 Juni tahun 1873 di Taman Karmel Pau. Saat makan malam, Mariam tidak ada, kepala biara novis mencarinya kemana-mana tapi sia-sia. Kemudian biarawati lain mendengar sebuah lagu, kasih, kasih, dia mendongak dan mendapati Mariam menyeimbangkan dirinya, melayang di puncak pohon jeruk nipis yang sangat besar. Setelah berdoa, kepala biara menyapa dan berkata, Suster Maria dari Yesus yang tersalib, jika Yesus menghendakinya, turunlah dengan ketaatan tanpa jatuh atau melukai dirimu sendiri. Mendengar kata ketaatan yang sederhana, dia pun turun dengan wajah berseri-seri, dan kerendahan hati yang sempurna, meski berhenti di beberapa cabang pohon untuk menyanyikan cinta. Terdokumentasi ada 8 kali dia melayang karena sangat gembiranya, dimulai pada tanggal 22 Juni tahun 1873, selanjutnya tanggal 9, 19, 25, 27, tanggal 31 Juli dan tanggal 3 Agustus tahun 1873, serta yang terakhir pada tanggal 5 Juli tahun 1874. Bagaimana kamu bisa memanjat seperti itu? Kepala biara wanita itu bertanya kepadanya. Dan dia menjawab, anak domba itu mengulurkan tangannya kepadaku. Beberapa biarawati ingin memastikan hal ini sehingga mereka sering memata-matainya. Suatu hari seorang biarawati awam yang sedang bekerja di kebun menyaksikan kejadian itu. Dia memegang ujung cabang kecil yang bisa ditekuk oleh burung, dan dari sana, dalam sekejap, dia telah terangkat tinggi. Pada tanggal 5 Juli dia bertengger di pohon jeruk nipis. Dia berkata kepada kepala biara wanita, saya berada di sana dan saya naik ke sini. Lihat, lihat, sendal saya masih di sana. Pada tanggal 19 Juli tahun 1873, ketika perintah diberikan kepadanya untuk turun, dia ragu-ragu sejenak. Karena keraguannya dalam ketaatan, dengan susah payah ia turun ke tanah. Pada tanggal 25 Juli levitasi berlangsung dari pukul 4 hingga pukul 7 malam, pada tanggal 31 Juli levitasi berlangsung dari akhir istirahat, diikuti makan malam, hingga pukul 9. Fenomena ini hanya terjadi di Karmel Pau. Pada tanggal 5 Januari tahun 1878, Suster Mariam memasuki usia ke-33 tahun. Pada bulan Agustus tahun 1878, lengan kirinya patah karena terjatuh ketika membawa air untuk para pekerja, yang membantu membangun biara Karmelit yang baru di Bethlehem. Kesehatannya terganggu selama beberapa waktu, dan sekarang lengannya tidak kunjung sembuh, tetapi malah membengkak karena gangren, dan infeksi menyebar ke paru-paru dan saluran pernapasannya. Ia tahu bahwa ia sedang sekarat. Melalui penderitaannya, ia memperbarui kaulnya sebagai korban bagi gereja dan bagi negara, Prancis. Pada tanggal 26 Agustus tahun 1878, ia merasa seperti tercekik, segera setelah bergumam, Yesusku, kasihanilah. Saat itu pukul 5:10 pagi hari. Dia pun meninggalkan dunia ini, kembali kepada Bapaknya, pada usia 33 tahun. Mariam Bawawardi dibeatifikasi,
tanggal 13 November tahun 1983, di lapangan Santo Petrus, oleh Paus Yohanes Paulus II. Dikanonisasi, tanggal 17 Mei tahun 2015, di lapangan Santo Petrus, oleh Paus Fransiskus. Pestanya setiap tanggal 26 Agustus. Demikianlah kisah hidup Santa Mariam Boawardi, si Arab kecil dari Yesus tersalib. Semoga kisah ini bisa menambah pengetahuan kita akan orang-orang kudus Katolik. Santa Mariam Yesus tersalib, doakanlah kami. Amin.